Penipuan terbesar di dunia sebenarnya adalah profesi sopir taksi. Karena sopir taksi tidak hanya mencari uang dari tarif penumpang, mereka punya cara khusus untuk menjadi kaya. Ada seorang sopir yang berkat sebuah strategi yang sangat unik, dari terlilit utang 500 juta rupiah, akhirnya menjadi seorang miliuner, bahkan mampu membeli sebuah villa seharga 18 miliar rupiah. Kisah ini terjadi di Jakarta. Seorang sopir bernama Pak Rahmat mulai mengemudi taksi sejak usia 20 tahun. Lebih dari 10 tahun bekerja keras. Setiap hari bangun pagi, pulang larut malam, berusaha menabung untuk berinvestasi, namun selalu gagal, hingga utangnya menumpuk lebih dari 300 juta rupiah. Hidupnya semakin terjepit, ia hanya terus mengemudi untuk bertahan. Hingga suatu hari, seorang gadis cantik naik ke dalam taksinya. Dia bertanya, "Pak, sehari nyetir taksi dapat berapa?" Pak Rahmat menjawab, "Kalau dapat penumpang ke bandara, hasilnya lebih besar. Rata-rata sekitar 300.000 sampai 500.000 rupiah." Gadis itu tersenyum lalu berkata, "Kalau Bapak mau, saya bisa bantu Bapak dapat lebih dari 20 juta rupiah per hari." Pak Rahmat terkejut, tak percaya dengan apa yang didengarnya. Namun gadis itu melanjutkan, "Kalau semua perjalanan adalah ke bandara, Bapak bawa 10 penumpang saja sudah dapat lebih dari 2 juta rupiah per hari, kan?" Pak Rahmat masih ragu. "Tapi bagaimana bisa dapat banyak penumpang ke bandara seperti itu?" Gadis itu tersenyum dan berkata, "Bapak kerja sama saja dengan hotel-hotel mewah, terutama hotel bisnis. Mereka punya ratusan tamu keluar masuk setiap hari. Kalau Bapak bekerja sama dengan resepsionis, setiap kali ada tamu yang butuh ke bandara, mereka akan hubungi Bapak. Bagi hasil 20-80, mereka pasti mau karena mereka juga dapat tambahan. Setiap hari ada ratusan tamu, masa tidak ada beberapa perjalanan bandara untuk Bapak?" Pak Rahmat mulai bersemangat, tetapi tetap khawatir. "Tapi saya sendiri tidak mungkin mengantar semuanya." Gadis itu menjawab cepat, "Bapak bisa membentuk tim sopir khusus antar jemput bandara. Bagi giliran, bagi perjalanan, bagi hasil 30-70. Daripada 300.000 rupiah per hari, sekarang setiap sopir bisa dapat 1 juta rupiah per hari." Pak Rahmat mengangguk berkali-kali. Beberapa bulan kemudian, ia menelepon gadis itu. "Kamu benar-benar hebat, sekarang saya bisa dapat lebih dari 20 juta rupiah per hari." Ia bertanya lagi, "Bagaimana kamu bisa tahu cara menghasilkan uang seperti ini?" Gadis itu tersenyum dan berkata, "Karena sejak kecil, keluarga saya sudah mengajarkan saya membaca buku-buku tentang pola pikir keuangan. Dunia ini bukan milik orang kaya atau untuk orang berkuasa, tetapi milik mereka yang memahami hati dan perilaku manusia. Karena itu, jangan hanya mengajari anak menurut dan rajin, tetapi ajari mereka cara hidup dengan cerdas dan luwes. Kalau saya bisa kembali ke masa SD, saya tidak akan memaksa anak belajar piano, menggambar, atau menari, tapi saya akan mengajarkan cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertahan hidup dalam masyarakat. Jika ingin anak mengerti strategi, tahu menghadapi situasi, biarkan mereka membaca buku-buku yang melatih pola pikir fleksibel sebelum mereka berusia 15 tahun. Anak-anak yang membaca buku-buku itu akan menjadi sangat cerdas. Tahu bagaimana bereaksi ketika difitnah, tahu kapan harus meminta bantuan, dan tahu cara menyelesaikan konflik dengan teman secara dewasa dan efektif. Buku-buku ini disajikan dalam bentuk komik dengan ilustrasi menarik, menggabungkan prinsip bersikap, keterampilan hidup, dan kecerdasan emosional berdasarkan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Setiap cerita adalah pelajaran berharga, membantu anak memahami hal-hal yang biasanya hanya dipahami setelah mereka terluka. Biarkan anak belajar cara hidup, berani menghadapi tantangan, mengembangkan pola pikir dan hati. Semua dimulai dari membaca buku. Jangan tunggu sampai anak jatuh, baru mengajari cara bangkit.